adik-adik semuanya yang di rumah, apa kabarnya? Selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan. Selamat hari Sabat. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya yang di rumah, apa kabarnya? Puji Tuhan, selalu baik dan sehat ya. Yuk kita mau memulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita mau nyanyi bersama-sama, kita mau pujian hari ini harinya Tuhan. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke, yuk sebelum memulai kebaktian pada pagi hari ini, tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa, minta pimpinan sama Tuhan Yesus. Yuk, tangan dilipat, mata ditutup, gak boleh tengok kanan, tengok kiri. Kita mau berdoa, tidak usah ditirukan ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kebaktian ini dapat berkenan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja, dan nama-Mu boleh ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak mau sapa sekali lagi suaranya yang keras ya. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik semuanya. Yuk kakak undang untuk semuanya bangkit berdiri. Ini kan bulannya sudah mulai Desember nih. Wah, Desember itu bulan apa ya kira-kira ya? Wah, kita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kita mau bersuka cita, kita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kita mau pujikan selamat datang Yesus Tuhanku. Yuk bangkit berdiri semuanya yang semangat memuji Tuhan ya. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahku. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahku. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Masih tetap bangkit berdiri, masih dengan penuh sukacita. Kita mau lebih semangat untuk memuji Tuhan. Kita mau menyambut kelahiran Tuhan. Kita mau pujian hatiku penuh nyanyian. Penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia,
Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja skala raja, sekali lagi lebih keras. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja skala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja skala raja. Amin. Kita sembah dan memuji Tuhan sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Masih tetap berdiri, kita masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Masih dong Kak, masih tetap berdiri, kita mau pujikan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk. Yuk, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduknya yang rapi, disiapkan dulu Alkitabnya, disiapkan dulu duduknya yang enak. Gak boleh sambil tiduran, gak boleh sambil makan, kita harus menghormati firman Tuhan. Kita mau pujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan, selamat hari Sabat. Apa kabarnya hari ini? Baik semua ya, sehat semua, puji Tuhan. Hari ini boleh masuk minggu Natal yang ke-3, Advent 3 ya. Jadi sudah mendekati Natal, sudah Desember, pasti sukacita ya kan? Kita akan mulai ibadah kita saat ini mau merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Semua tangan dilipat, mata ditutup, bersama-sama kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat.
kami boleh bersukacita mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami dapat mengerti firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, ada yang punya baby? Oh, enggak punya ya. Ada yang punya dedek baby di rumah? Mungkin masih kecil, baru lahir. Ada yang begitu? Ya, atau kalau kita ingat ya, dulu waktu kita masih kecil, baby ukurannya sama ya. Masih mungil, belum bisa apa-apa, cuman bisa apa? Oek-oek ya, cuman bisa nangis. Nah, sama ya, baby-baby ketika lahir, bayi-bayi ya ketika lahir, pasti hanya bisa menangis. Tapi ada yang bersuka cita pada saat si bayi itu nangis. Siapa? Keluarga kita, mama papa kita, orang tua kita pasti bersuka cita. Entah itu kakak kita atau saudara-saudara yang lain pasti bersuka cita menyambut seorang bayi yang lahir ya. Semua bayi itu istimewa, termasuk kalian ketika bayi ya, sampai sekarang kalian itu istimewa. Nah, semua bayi yang dilahirkan itu memiliki keunikan sendiri-sendiri, istimewa ya. Nah, pada saat kita bayi, meskipun kita menangis, ditidurkan, melek ya, udah tidur terus ditaruh di tempat tidur, tiba-tiba kita melek. Apakah orang tua kita jengkel, terus marah, terus sebel sama kita? Enggak ya, mereka tetap mengasihi kita. Nah, hari ini kita akan mendengarkan seorang bayi ya, seorang bayi yang baru lahir, yang istimewa juga. Hah, apa istimewanya ya? Nama bayi itu siapa? Yohanes ya. Jadi kita hari ini mau belajar tentang seorang bayi yang lahir, bayi istimewa, bukan bayi yang biasa aja. Semuanya kita istimewa ya, tapi Yohanes ini juga memiliki keistimewaan. Keistimewaannya adalah bayi Yohanes ini akan membukakan jalan bagi juru selamat kita. Wah, istimewa ya. Juru selamat kita Tuhan Yesus. Nah, Yohanes ini sudah dirancang oleh Tuhan supaya dia dilahirkan dan menjadi jalan bagi orang-orang untuk mengenal Kristus, mengenal Yesus yang saat itu akan lahir juga. Nah, kita dengarkan sama-sama dulu ya. Nanti kalian bisa buka Alkitabnya di dalam Lukas 1 ayat yang ke-5 sampai 25. Tapi ayat hafalan kita hari ini dari Maleakhi 3 ayat 1a. Maleakhi 3 ayat 1a. Cerita firman Tuhannya dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Kakak akan bacakan yang Maleakhi 3 ayat 1a ya. Maleakhi 3 ayat 1a. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Lihat, aku menyuruh utusanku ya, menyuruh si Yohanes ini untuk dilahirkan supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Jadi mempersiapkan jalan bagi Yesus di hadapannya pada saat itu. Nah, bayi Yohanes ini lahirnya gimana sih? Bayi Yohanes itu lahir pada saat orang tuanya sudah lanjut usia. Jadi ketika itu ada seorang bapak bernama Bapak Zakaria dan istrinya namanya Elisabet. Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet ini tidak memiliki anak karena Ibu Elisabet mandul, jadi tidak bisa memiliki anak ya. Meskipun mereka sudah berdoa berkali-kali sampai sudah tua, mereka belum juga mendapat keturunan, jadi belum memiliki anak. Sampai akhirnya pada suatu waktu Bapak Zakaria ini orang yang takut akan Allah, jadi dia berdoa, membawa orang-orang Israel berdoa di bait Allah. Ketika itu Bapak Zakaria sedang memimpin orang-orang Israel untuk berdoa kepada Allah. Nah, pada saat di bait Allah orang-orang Israel itu menunggu di luar, kemudian Bapak Zakaria masuk dan berdoa di hadapan Allah. Tiba-tiba ada malaikat di sebelahnya. Lalu Bapak Zakaria sangat terkejut dan takut pada saat itu. Lalu kata malaikat bilang apa sama Bapak Zakaria? Jangan takut, sesungguhnya aku akan memberitakan kalau istrimu akan mengandung dan engkau akan menamakan dia Yohanes. Nah, pada saat itu Bapak Zakaria tidak percaya, mana mungkin
istriku sudah tua, aku pun juga sudah tua, mana mungkin bisa hamil lagi ya. Tapi karena Bapak Zakaria tidak percaya, lalu malaikat itu menutup mulutnya sampai menjadi bisu, jadi tidak bisa berbicara. Nah, ketika di luar, sampai sudah selesai berdoa, di luar orang-orang Israel heran. Loh, tadi Bapak Zakaria masuk ke dalam bait Allah bisa berbicara, kok sekarang keluar kok tidak bisa berbicara ya? Ada apa ya? Nah, ternyata sampai di rumah betul yang dikatakan malaikat. Jadi Elisabeth istrinya Bapak Zakaria mengandung. Tidak mungkin tapi menjadi mungkin ya. Kan sudah tua tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin terjadi gitu ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ibu Elisabeth mengandung dan sampai akhirnya si anaknya itu lahir, Bapak Zakaria tidak bisa berbicara, bisu karena tidak percaya pada saat itu kalau Ibu Elisabeth akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Nah, ketika tiba waktunya Ibu Zakaria melahirkan seorang anak laki-laki seperti yang dikatakan malaikat itu, teman-temannya terheran-heran, teman-teman Bapak Zakaria ini ya. Wah, terus kalau orang biasanya menjenguk adikmu yang baru lahir atau orang lain yang sedang selesai melahirkan, pasti ditanyanya namanya siapa gitu kan ya. Nah sama orang-orang di situ tanya, oh Bapak Zakaria, nama anakmu siapa? Nah ketika itu karena Bapak Zakaria masih belum bisa berbicara, dia menulis di sebuah batu. Karena waktu itu belum ada laptop, belum ada handphone buat nulis terus di WA-in. Ini loh namanya, nggak bisa gitu ya. Nggak bisa juga pakai kertas, nggak bisa. Waktu itu belum ada kertas, jadi hanya ada batu. Dia menulis mengukir nama anaknya. Ditulisnya Yohanes. Nah seperti yang dikatakan oleh malaikat itu. Nah setelah menulis nama itu tiba-tiba Bapak Zakaria sesuai dengan janji Allah ya melalui malaikatnya, dia menjadi bisa berbicara lagi. Nah mereka berdua bersuka cita karena Yohanes ini dijanjikan Allah akan menjadi jalan bagi orang-orang Israel, bagi orang-orang di seluruh dunia untuk menjadi jalan bagi anak Allah yaitu Yesus yang pada saat itu akan lahir juga. Nah kemudian Yohanes semakin lama, semakin dewasa dan benar dia menjadi anak Allah, anak yang takut akan Tuhan. Dia pekerjaannya keliling-keliling dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, dia ngapain keliling? Dia mengabarkan Injil. Nanti akan datang juru selamat, sebentar lagi akan datang juru selamat ya, yang akan menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa yang membelenggu kita. Nah, menjadi juru selamat kita semua nanti akan datang dan kamu harus percaya kepadanya. Banyak orang percaya atas Injil yang disampaikan oleh Yohanes dan dibaptis di sungai Yordan. Yohanes yang membaptisnya. Nah, karena dia pekerjaannya keliling dari suatu tempat ke tempat yang lain, maka bajunya ini sampai baju dari bulu unta ya. Jadi bulu unta, bulunya itu dipakai untuk jubah Yohanes ini. Kemudian makanan kesukaannya belalang dan madu hutan, itu bagi Yohanes itu sangat enak ya. Kalau madu hutan masih enak ya, belalang mungkin juga beberapa di antara kita pernah makan ya, belalang goreng gitu ya. Nah sama, karena Yohanes ini keliling-keliling, jadi dia mengabarkan Injil, dia makannya belalang, nyari belalang, madu hutan gitu ya. Nah akhirnya banyak orang menjadi percaya dan dibaptis di sungai Yordan. Kemudian dia sampaikan, ini aku membaptis dengan air, tapi akan ada yang membaptis kamu dengan Roh Kudus yang akan menyelamatkan kita semua dan tugas kita hanya percaya kepadanya. Maka dia akan menyelamatkan kita. Dia adalah juru selamat yaitu Kristus Yesus yang pada saat ini akan datang juga. Nah, itu mempersiapkan jalan bagi orang-orang yang percaya. Nah, Yohanes menjadi istimewa karena diciptakan untuk memberikan jalan ya, untuk menyediakan jalan bagi anak Allah. Nah kita baca tadi ya yang dalam 1 Maleakhi 3 ayat 1a. Maleakhi 3 ayat 1a. Lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Jadi Allah itu begitu baik kepada umat-umatnya sehingga ia mengutus seorang yang bernama Yohanes ini untuk memberikan jalan bagi Yesus supaya banyak orang yang
percaya. Terus Yohanes juga berkata, kalau aku kepada Yesus pun membungkuk dan mengasuh ini kakinya aja tidak layak ya. Nanti semua orang akan menyembah dia dan akan memanggilnya juru selamat. Nah, Maleaki ini, tahu ya, Maleaki itu di kitab perjanjian apa? Lama atau baru? Lama ya, dan dia ada di akhir perjanjian lama. Jadi kalau perjanjian lama itu ada Kejadian sampai Maleaki ya. Terus habis Maleaki baru Matius sampai Wahyu. Nah, si Maleaki ini ada di paling belakang perjanjian lama. Tahu enggak dia bikinnya, nulisnya kapan? Itu 400 tahun sebelum Yohanes lahir. Jadi 400 tahun sebelum Yohanes lahir pada saat itu. Tapi Yohanes ini Allah masih mengingat janjinya, dia berjanji akan menyediakan jalan kan. Nah, ada orang yang akan memberikan jalan supaya Yesus bisa masuk ya, memberikan jalan bagi anak Allah, dan ini adalah Yohanes. Meskipun sudah lama sekali 400 tahun, tapi Allah tidak melupakan janjinya. Dia tetap memenuhi janjinya. Dia mendatangkan Yohanes untuk mengenalkan Yesus mengenalkan Injil dan membaptis mereka yang percaya kepada Kristus bagi kita semua ya. Jadi bersyukur meskipun sudah lama sekali tapi Allah menggenapi janjinya. Terlebih dari itu, Allah juga menggenapi janjinya ketika kita berdosa. Janji Allah apa? Dia akan memberikan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Kalau Yohanes hanya bisa membaptis dengan air, seperti yang dikatakan Yohanes tadi, tapi Allah kita, Tuhan Yesus akan membaptis kita dengan Roh Kudus, dan itu memiliki hidup yang kekal. Jadi kita semua, kakak dan kalian yang percaya kepada Kristus akan beroleh hidup yang kekal. Nah, akan tiba saatnya nanti minggu depan kita akan mendengarkan cerita Natal. Hari ini kita mendengar cerita bagaimana Allah memenuhi janjinya untuk membukakan jalan bagi anak Allah, yaitu Yohanes. Nah, terpujilah nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita semua bersuka cita, mengucap syukur pada Tuhan karena Allah selalu memenuhi janjinya. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Allah tidak pernah melupakan janjinya. Terima kasih karena Engkau telah memberikan Yohanes untuk membukakan jalan supaya anak Allah boleh ada di dalam dunia ini untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.